benar-benar kami rindukan dalam setiap hidup kami. Firman-Mu itulah menjadi kekuatan dan menjadi sukacita besar bagi setiap hidup kami orang percaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami orang kudus-Mu ada di tempat ini untuk kami boleh belajar bersama Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami renungkan bersama orang kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar dan juga untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan duduk kembali ya. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk dengan tenang saudara kasih, karena saya membacakan firman Tuhan sekitar 35 paling lama 40 menit. Ya, jadi saya harap kita yang ada di tempat ini jangan ada bisik-bisik dan mohon HP-nya diletakkan dulu, karena saya rindu kebenaran firman Tuhan ini kita fokuskan hati kita supaya kita sama-sama boleh memahami dengan benar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sapa kita orang kudusnya saat ini. Salam, salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita boleh ada di tempat ini dan kita belajar firman Tuhan yang saya siapkan pada siang hari ini kepada kita orang kudus dan yang mengikuti live streaming dan Facebook ya, yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma 14 ayat 8 sampai dengan ayat 12 dengan judul khotbah yang saya sampaikan kepada kita saat ini adalah hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ya baik, saudara kasih, Roma 14 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan, sebelah-sebelahku bisa ikuti dan bisa lihat di depan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah atau KPK yang sudah kita belajar ya, yaitu kursi pengadilan Kristus. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang perlu kita imani dan perlu kita renungkan. Sebenarnya bagaimana kita saat ini mengaku bahwa kita itu adalah milik Tuhan. Kalau namanya kita contoh berpikir ada suatu barang yang berharga, kita pasti jaga. Contoh, ada ibu-ibu, biasanya ibu-ibu lah saya bicara ya, ada emasnya. Kalau saya tidak punya emas ya, kalau ada ibu disimpan di lemari, itu dijaga terus, itu bisa lihat tas kali sebulan 2 ada di situ, dijaga terus sampai aman dan tidak sembarangan tempat itu lebih lagi, artinya sampai tidak ada yang melihat, tapi hanya seseorang ini yang melihat, atau saya katakan ibu ini. Kenapa dijaga? Supaya jangan hilang, seperti itulah. Jadi ini merupakan suatu milik dan lain sebagainya. Kalau namanya milik kita pasti akan kita jaga, itulah. Jadi sekarang kita ini adalah milik Tuhan, ya. Kalau namanya kita ini adalah milik Tuhan, seperti apa kita
boleh memahami kebenaran ini jadi milik Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang kudusnya Tuhan. Memang hidup ini adalah sangat singkat, saudara kasih. Ya, sepertinya banyak kita lihat saat ini, saudara-saudaraku, bahwa manusia banyak saat ini banyak lebih terfokus kepada perkara-perkara lahiriahnya. Untuk senantiasa merenungkan atau beribadah, sepertinya banyak saat ini orang tidak terlalu sangat rindu. Seperti tadi pujian kita rindu haus dengan firman Tuhan itu. Tapi bagi yang lain tidak terlalu lagi lah. Itu makanya kalau kita lihat di gereja-gereja ya, biasanya kalau coba lihat ya, itu tidak begitu ya, katakan ya tempat itu boleh besar, bisa muat artinya mungkin sekitar 500, 600 atau ribuan. Tapi yang datang mungkin setengah atau katakan puluh ribuan, ya berarti sekitar 400, 500. Nah, contoh seperti kita ya contoh 150 ya seperti itu. Nah, kenapa demikian sudah kasih? Ya tentu itulah bahwa dia belum merasakan bahwa dia itu adalah milik Allah sesungguhnya. Nah, jadi artinya dia terlalu terfokus kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara masalahnya, perkara-perkara mungkin utang piutang, perkara-perkara dan juga masalah-masalah katakanlah pribadi dengan pribadi orang. Nah, ini sangat sulit saudara kasih ketika kita bisa contoh sama membandingkan ini, sulit kita itu bisa fokus kepada firman Tuhan seperti yang kita belajar. Boro-boro belajar saudara kasih, mendengar aja udah ngantuk apalagi belajar. Bayangin, hati-hati kita orang Kristen saudara kasih. Walaupun Bapak Ibu Saudara saya sangat percaya kita yang ada di tempat ini saat ini adalah kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus semua karena kasih karunia Tuhan, dan kita telah diberikan keselamatan kekal, kepastian kekal kepada kita orang percaya. Itu sudah diberikan Tuhan dengan gratis, dengan pemberiannya, dengan anugerahnya melalui kematian Yesus Kristus, bahwa segala dosa manusia telah diampuni ya, dan kita sudah semuanya dihapus segala dosa kita atas kematian Yesus Kristus di kayu salib berhutang. Nah, dengan itulah saudara kasih, maka dengan kita sudah memahami dengan hal ini saudara kasih, barulah kita menyadari begitu sangat luar biasanya kasih anugerah Tuhan itu kepada kita, di mana kita telah diberikan keselamatan kekal itu. Nah, dengan itulah kita sebenarnya harus lebih sungguh-sungguh saudara kasih. Yang tadinya kita sudah mulai malas, tapi kita yakin dengan anugerah Tuhan itu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita dunia ini adalah sangat singkat seperti saya katakan tadi. Tidak lagi terlalu banyak kita selalu mengingat dan juga selalu merenungkan dan juga selalu artinya berfokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi saudara kasih. Kasihan saudara-saudara kita kalau kita sampai saat ini ada gantung diri karena banyak utang banyak. Ada masalah-masalah keluarga yang tidak silih bergantung terus, tidak ada penyelesaian ya. Ini saudara kasih. Ini kita tahu saudara kasih. Sebenarnya hatinya ingin memuliakan Tuhan saudara kasih. Tetapi karena daya, kekuatan daripada katakanlah suatu daya dunia ini yang selalu mengikat dia, sehingga dia tidak mau beribadah. Dia tidak mau belajar firman Tuhan saudara kasih. Dia lebih senang tidur, dia lebih senang selalu katakan bergaul dengan dunia ini saudara kasih. Padahal ingat saudara kasih, kita saat ini hadir, kita saat ini memuliakan Tuhan, kita saat ini mendengarkan Tuhan. Kalaupun kita sehat adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kemarin saudara kasih, setelah kita syukuran di rumahnya Pak Marbon atas keberhasilan daripada saudara kita Yeni, ya, saya menemukan bagaimana baiknya Tuhan itu. Sekarang banyak sarjana-sarjana yang sudah menganggur saudara kasih. Begitu sangat sulit orang tua mempertahankan anaknya sekolah. Walaupun itu berapa duit, mau ratusan juta,
bayar. Asalkan anaknya berhasil, saudara kasih. Tetapi ketika sudah lulus, saudara kasih, dia belum bekerja. Hati orang tua kadang-kadang miris, aduh bagaimana anakku ini. Tapi kita bersyukur Yeni ketika langsung bisa sekolah di salah satu perguruan tinggi yang terfavorit di Indonesia ini, ya, beasiswa gratis, luar biasa. 3 tahun lulus. Setelah itu kemudian ditempatkan. Bayangkan ditempatkan langsung, tidak ada rasa pengangguran di dalam Yeni. Saya sangat yakin dengan itu, Yeni kalau sudah tahu kebaikan Tuhan, ingatlah, ya, kau akan pasti diakui dan diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika keadaan sombong manusia, ingatlah, Tuhan tidak pernah melihat orang yang sombong. Orang sombong akan langsung direndahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita hati-hati sekarang ini. Orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, jangan main-main kita sudah kasih saat ini. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan saja, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan, saudara kasih? Malas-malas enggak? Oh tidak, kalau namanya milik Tuhan. Kristus itu adalah menjadi kekuatan kita, membawa kita kepada surga. Jadi apapun yang disampaikan sebagai tubuh Kristus, kita harus siap. Walaupun itu ada kendala-kendala di sana, tidak akan kita melakukan, tapi kita harus ikuti Dia. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh atas yang memberani. Itu yang penting, saudara kasih. Jadi kalau kita namanya sudah milik Tuhan, rasakan, renungkan kebaikannya. Hidup ini singkat. Ketika kita sudah nanti di dunia ini, sudah tidak di dunia ini lagi, kita tidak boleh seperti saya katakan tadi itu. Kita, wah saya kan masih muda lah, masih lama hidup. Oh, bisa jadi seperti itu yang saudara-saudara katakan. Tapi rencanamu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang terjadi, saudara kasih. Maka saya katakan tadi setelah kita pulang dari rumah ini, ada kabar bahwa saudara kita ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang cukup saya lihat secara pergaulan dia sangat baik sekali. Ketika dikatakan dia meninggal, wah saya kaget sekali. Saya kira saya lihat di WA tidak ada untuk di rumah sakit, tidak. Kalaupun pernah dia sakit sekali, itu di rumah sakit 2-3 hari baru pulang, baru menghayati. Saya lihat dia itu artinya boleh lihat sehat lah. Tapi setelah saya tanyakan istrinya tadi malam, ya dikatakan selama nggak ada sakit apa-apa, dia olahraga pagi, setiap pagi dia olahraga baik, jadi banyak sepeda, ya kan itu. Ketika mereka ngambil makanan, beli makanan, kita mau makan, ambruk dia, dibawa ke rumah sakit, dikatakan meninggal. Umur jalan 51 tahun, bayangkan. Nah maksud saya, saudara kasih, singkatnya hidup ini, saudara kasih. Maka dengan hidup ini kita harus hargai dengan benar, saudara kasih. Saya jujur, saya bersaksi, saudara kasih. Saat ini saya selalu, walaupun ya banyak masih yang saya harus kerjakan, tapi yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Terima kasih Tuhan, kalau saya hidup saat ini. Kalau besok saya tidak tahu apa-apa, artinya tidak tahu. Yang pasti saya beriman, kapan saja saya meninggal, saya sudah yakin dengan pasti bahwa saya pasti masuk surga bersama Kristus. Itu yang saya syukuri, saudara kasih. Maka ada dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi kita hidup, kita mati adalah untuk Tuhan. Karena kita ini adalah bukan milik orang, bukan milik dunia, tapi adalah milik Tuhan. Kapanpun kita akan berada atau dipanggil, suka-sukanya Tuhan. Tapi saya sangat-sangat yakin dan percaya, saudara kasih, ketika kita sudah yakin bahwa kita adalah milik Tuhan, saya yakin saudara-saudaraku pasti dibantu dan ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara kasih. Adapun kesulitan saudara-saudaraku saat ini, oke, bisa saja. Tapi ingat, kasih karunia Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, jalan solusi, memberkati, melindungi saudara-saudaraku. Makanya belajar, rajin beribadah, saudara kasih, rajin beribadah, saudara kasih. Jangan main-main, saudara kasih. Benar, jangan bermain. Dan karena itu saudara kasih, maka dikatakan lagi, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, dengan itulah, dengan Yesus Kristus dia mati kemarin, ya,
Dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit naik ke surga. Untuk itulah Yesus mati, untuk menghapus, mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya saat sudah kasih. Begitu banyak Tuhan itu kepada kita. Renungkan dengar baik sudah kasih. Ini kebaikan Tuhan sudah kasih. Ini hadiah yang telah diberikan Tuhan. Ini bukan hanya kata-kata, tapi benar-benar kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita bersyukur sudah kasih. Kita telah terus menyatakan ini kepada jemaat orang kudus. Supaya apa? Supaya dalam hatinya, pikirannya, bahwa Tuhan yang baik itu sangat baik. Baiknya seperti apa sudah kasih? Dia telah memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Bukan dengan lahiriah. Banyak orang saat ini bersuka cita kalau memberikan lahiriah. Mungkin kasih mobil, anak-anak berhasil, kemudian apalagi banyak depositonya, apalagi banyak kontrakan dan lain sebagainya. Bersuka cita, dia bersuka cita. Tetapi yang paling sangat bersuka cita kita itu adalah karena kita sudah bersama Kristus selamanya. Walaupun kita masih di dunia, tetapi kita adalah menjadi milik Tuhan. Dan mati pun kita adalah menjadi milik Tuhan. Ini kita syukuri, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, sangat baik. Saya ini adalah milikmu. Itu bukan karena kebaikanku dan bukan perbuatan saya, tapi karena anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Ketika itu sudah kau renungkan sudah kasih, ingatlah, pasti kamu haus dengan firman Tuhan. Itu bukan belajar firman Tuhan. Dia tidak mau artinya hidup ini dengan sia-sia saja. Dia selalu belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu menjadi kekuatanku Tuhan. Dia ada komunikasi itu dengan Tuhan. Ini menjadi ciri-ciri sudah kasih. Saya yakin saudara-saudaraku sudah melakukan itu. Kalaupun belum, mari mulai saat ini ada waktunya. Mari sudah kasih. Saat teduh sudah kasih. Benar. Karena saat ini dunia tidak menawarkan bahagia sukacita kepada banyak orang. Pergumulan demi pergumulan. Walaupun sudah menjadi pejabat, tetapi kita tidak tenang hidupnya. Walaupun banyak dia tidak tenang hidupnya. Semuanya sia-sia waktu dia telah meninggal. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak meyakini bahwa dia tidak pasti mau surga, buat apa surga? Ini yang kita renungkan surga. Maka dengan itulah mati Yesus menawarkan ini kepastian keselamatan ini kepada banyak orang, semua orang. Maka dengan kehendaknya itulah, maka Yesus Tuhan kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui pengenalan akan kebenaran Kristus itu. Itu yang penting sudah kasih. Itu kita warkan. Siapa memberitakan yang sudah kasih? Adalah kita sudah kasih. Tidak lagi kita hari sekarang hanya berdoa saja. Tapi sudah saatnya kita sudah saat ini. Kita ini adalah suatu penggerak mengabarkan kabar baik sudah kasih. Tidak lagi kita saling saat ini saling menggerutu. Tidak lagi saling sakit menyakit. Tidak itu lagi sudah kasih. Tapi kita saat ini betul-betul sudah waktunya. Hidup ini adalah singkat sudah benar. Kalaupun kita di umur saya saat ini seperti saya jalan 4 tahun, 63 tahun aja, semua karena kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku, umurnya berapa? Semua karena kebaikan Tuhan. Rahasia Tuhan adalah kita tidak tahu, saudara kasih. Bisa aja sehat, tapi tidak tahu. Kemarin ada saudara-saudara, kami, saudara. Dia itu adalah orang yang sangat, katakanlah, kalau sehari-hari baiklah dia, sehari-hari baik, ya. Dia ke kantor, saudara kasih. Kantor masih muda, anaknya masih kuliah. Sampai sebelum di kantor tabrakan, meninggal. Contoh-contoh inilah kita tidak tahu bagaimana hidup ini. Artinya tidak selalu sakit, tidak selalu katakanlah boleh ibadah seperti itu. Tapi Tuhan sudah merencanakan hidup ini. Itulah makanya kita tidak bisa hanya saat ini selalu lalai dalam pekerjaan Tuhan. Nah,
Oleh karena itulah maka tetapi mengapa engkau menghakimi saudara-saudaramu atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadapi tata pengadilan Allah atau KPK. Kemarin sudah ditinggung oleh saudara-saudara. Kalau saat ini kita nanti diperhadapkan untuk menentukan upah kita sebagai kasih, upah ya, atau katakanlah upah atau mahkota kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita saat ini selalu berjuang karena upah dan mahkota saya dengan saudara-saudara pasti berbeda. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma ini, karena di dalam jemaat Roma ini banyak orang-orang selalu menghakimi saudara-saudaranya. Jangan menghakimi, dihakimi. Maka Allah mengatakan kepada Rasul Paulus, jangan menghakimi. Tidak boleh menghakimi, hanya Allah kita yang dapat menghakimi, saudara kasih. Jangan sampai ada mengatakan orang ini sudah syukurlah memang dia biar tahu saya sudah baik loh sama dia. Dia nakal, dia menyakiti hati saya. Sekarang dia boleh sakit-sakit atau katakan sampai meninggal, syukur, mampus dia. Jangan sampai ngomong begitu ya saudara-saudara, seorang kudus tidak boleh. Ini kadang-kadang orang-orang sering seperti itu. Ketika orang saudaranya atau yang mungkin musuhnya dalam keadaan jatuh disyukuri. Jangan ya saudara-saudara kasih ya. Tuhan nanti Allah kita nanti di KPK. Tidak boleh kita bohongin. Apa yang harus mungkin sama ditanya kepada kita. Gak mungkinlah kita bohong-bohongin sama Tuhan. Gak mungkin. Apa yang benar harus kita sampaikan. Kalau saudara-saudara masih bohong, wah itu saya kurang tahu lagi bagaimana cara menyampaikannya. Kalau saudara-saudaraku antara kita ada di sini saling bisa berdustai satu dengan yang lain, contoh-contohnya, kita kan nggak tahu. Nggak tahu saya apakah benar seperti contohnya saya tanya satu persatu, saya pertanyakan sesuatu. Ya, mungkin juga ada di bohong-bohong, ada yang benar. Tapi di KPK nanti, di kursi pengadilan Kristus itu, jelas. Gambaran kita yang hadir saat ini semua dipaparkan ini kami, ini. Makanya kita Rasul Paulus dikatakan jangan menghakimi, jangan menghakimi, ya, jangan menghina saudaramu, jangan menghina, karena mungkin dia tidak katakanlah bekerja ataupun katakan orang miskin, menghina, jangan ya, jangan saudara kasih, berkati dia saudara kasih, diberkati engkau. Supaya kau senantiasa menikmati sukacita besar seperti yang saya alami. Harus ada demikian saudara kasih. Supaya apa? Supaya dia bangkit. Tapi kita tidak, kita rendahkan. Tapi kita angkat dia supaya dia semangatnya seperti itu. Demikianlah ya. Nah, ayat 11, karena ada tertulis demi aku hidup demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekun lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan beri pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu tadi di KPK itu. Nah, maka saudara-saudara kasih, nah dengan itulah maka kita yang orang yang sudah menjadi milik Tuhan, ya, kita hidup dan mati sudah menjadi milik Tuhan, saudara kasih. Maka dikatakanlah di Efesus 4 ayat 32 menjadi suatu renungan kita nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahkan kepada kita semua hadir pasal saat ini dikatakan di Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah yang di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita sudah kasih orang yang sudah diselamatkan kasih karunia Tuhan, kita orang kudusnya tidak lagi selalu fasik tapi aktif. Kita sekarang harus selalu menyapa saudara-saudara kita. Halo, apa kabar? Siapapun itu, berikan senyum kepada orang lain. Sapa dia dengan baik. Pastilah dia akan kagum dengan saudara-saudaraku. Ya, halo, siapa namanya? Ini, ya, apa kabar? Di mana tinggal?
Ya, apalagi kepada saudara-saudara seiman, ramahlah satu dengan yang lain. Jangan sampai ada di antara kita gondok-gondokan saudara kasih, ya. Tidak boleh. Sampai apalagi ada akar pahit atau ya. Dia sudah salah tapi kita tidak mau mengampuni. Ini salah total saudara kasih. Tuhan menegaskan, menajamkan kebenaran ini supaya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramahlah kita saudara kasih. Tidak rugi saudara orang. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau siapapun itu ramah saudara. Harus ramah. Jangan egois kita ini. Emang siapa dia? Jangan ada begituan. Saya kan pendeta, saya kan kepala bagian, saya kan ini. Tidak demikian, saudara kasih. Ramah saudara, salah saudara kasih. Apalagi kalau ada di antara kita, saudara kita, mungkin pernah disakiti kita, ya. Saya minta kita saat ini meminta kekuatan kepada Tuhan saat ini supaya saudara-saudara selesaikan. Kenapa? Karena perintah Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dengan kerendahan hatinya. Dia sangat menderita di kayu salib itu untuk kita memperoleh keselamatan kekal. Coba kalau kita bayangkan, seseorang tidak bersalah, tetapi dia harus digantung, dihina, bahkan menderita untuk orang lain berbahagia. Bagaimana kira-kira? Seperti itulah yang kita saat ini saudara kasih. Ya, kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika saudara-saudaraku ada yang mungkin kurang beres, selesaikan. Engkau saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu lebih dahulu. Ampuni dia. Supaya apa? Supaya hati kita ketika kita berdoa, saudara kasih, berdoa, kita tenang hati kita kepada Tuhan. Ya. Tidak ada di antara atau dalam hati kita hati yang sangat-sangat membebani atau katakan mendukakan Roh Kudus. Tetapi kita betul-betul dengan hati yang rendah hati, seperti Yesus mengatakan, datanglah kepada karena aku ada rendah hati. Rendah hati, maka hatimu akan ditenangkan. Artinya kita dengan rendah hati mengampuni satu yang lain. Dan saya yang percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita semua yang hadir. Saudara-saudaraku menjadikan menjadi berkat di mana saja. Dan nanti mungkin kita bersama-sama di dalam KPK bersama Kristus, kita yang hadir saat ini semua mendapatkan upah mahkota yang sangat besar. Itu sangat sudah kasih. Nah, dengan itulah kita setelah kita mengampuni satu dengan yang lain dan kita selalu ramah dengan saudara-saudara kita yang lain, maka terjadilah dalam hidup kita itu terang seperti yang Tuhan katakan. Kita akan baca dulu di Efesus dulu. Kita akan baca dulu ada di Efesus bahwa kita menjadi supaya kita menjadi terang, ya, menjadi terang saudara kasih. Efesus 4. Ya, coba kita lihat dulu. Efesus 5 maksud saya saudara kasih, ya. Bagaimana kita kalau kita namanya sudah milik Tuhan dan kita menjadi terangnya Tuhan. Di Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9 saya baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi saya percaya Tuhan itu sudah diberikan kepada terang. Dan kita tinggal mau menjadi terang. Kalau saat ini kita belum terang, artinya sudah saatnya kita berdoa kepada Tuhan supaya kita datang kepada kebenarannya dan kita mengerti dan kita mau diubah pola pikir kita, diubah pola segala hidup kita, tingkah laku kita, sehingga kita menjadi baru karena kita adalah menjadi manusia baru. Ya, tidak lagi manusia lama. Sebab Tuhan seperti yang selalu kita katakan,
Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya saudara kasih, ketika kita sudah menjadi terang, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita sudah ada di dalam Tuhan itu, kitalah menjadi terangnya. Amin saudara kasih. Nah, karena itu saudara kasih, saya sangat percaya kita orang kudusnya maju dalam Tuhan. Amin. Apapun permasalahan saudara-saudaraku saat ini, yakinlah kasih karunia Tuhan itulah cukup bagi kita semua. Amin. Karena dengan kelemahan kita, dengan pergumulan demi pergumulan kita, Tuhan Yesus menyempurnakan kekuatan itu kepada kita, sehingga kita dimampukan melakukan segala aktivitas kita. Sehingga setiap pembicaraan dan tingkah laku kita masing-masing, saya percaya Allah yang kuasa melalui kasih karunia kepada kita, orang kudusnya, kita dipakai, bahkan hidup kita tenang. Ya, adapun masalah-masalah, tapi ada solusi bagi kita, sehingga damai sejahtera dalam hidup kita selalu bersama keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, di mana kita berada. Kita ada tenang, karena Tuhan mengatakan kita itu adalah menjadi terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat sampaikan kepada kita saat ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, saudara kasih. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Benar Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Benar Tuhan bahwa hidup kami sekarang dan kami pun mati adalah menjadi milik-Mu. Ketika kami sudah menyadari menjadi milik-Mu, kami akan datang dengan sungguh-sungguh boleh beribadah, menyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sadari dalam hidup ini tentu banyak pergumulan demi pergumulan yang kami alami. Tetapi Engkau mengatakan cukuplah kasih karunia yang sudah Engkau berikan itu kepada kami, dan telah sempurna kepada kami, sehingga kami dimampukan ada solusi-solusi yang kami hadapi, sehingga kami selalu bersyukur datang kepada Tuhan, belajar bersama Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, bahwa mereka pasti diselamatkan ketika mereka telah percaya kepada salib Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang lain pun boleh kami bawa kepada kebenaran melalui kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkat-Mu sudah berlimpah kepada kami semua, orang kudus-Mu yang ada di Gerika, Makedonia, baik juga yang mengikuti live streaming Facebook, sungguh diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara kasih. Tuhan Yesus memberkati, saudara kasih. Ya, saya serahkan kepada Pak Marbun untuk membawa kita